Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para teman-teman semua. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi apakah dalam mewujudkan kesempurnaan ibadah itu kita harus menganut salah satu dari 4 mazhab? Nah, jawabannya ini agak-agak sulit, rumit, dan perlu berpikir juga ya. Jadi untuk uraiannya, nah untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah itu kan seseorang harus memenuhi 3 hal. Dan agar sampean arep ibadah, mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, ini harus ada 3 hal yang harus kita penuhi. Nah, jadi yang pertama itu adalah syariat. Artinya apa? Ibadah harus dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Terus man ahdasa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Nah, ini kan berarti apa yang di model-model oleh seseorang atau umatnya Nabi di masa kita ini, hadza ma laysa fihi, sedangkan itu malai safih bukan termasuk kaitannya dengan agama sama sekali. Jadi campur aduk, misalnya kita sholat seharusnya sholat 4 rakaat ditambah-tambah menjadi 5 rakaat. Ini kan hadza malai safihi ya fahuwa raddun, ini ditolak, nggak bisa. Nah demikian ya. Itu yang pertama, syariat kita harus sesuai. Yang kedua itu adalah toreko, la maksudda ilallah, tidak ada yang dimaksud atau dituju kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah semata. Nah selanjutnya yang ketiga, hakikat la maujuda illallah. Ini kalau sudah sampai taraf hakikat, kita kembalikan lagi ke masalah taklid tadi. Ini kan ya masalahnya tidak setiap orang itu ya sama pemikirannya. Enek sing mampu maca Al-Quran sak arti-artine, enek sing mampu maca hadis sak arti-artine, enek sing babar belas Quran sak arti-artine, hadis sak arti-artine, bahkan maca Qurane nggak iso. Bismillah. Masih belum benar, ulangi. Bismillah. Salah. Bismillah. Tadinya si salah Pak. Iya, yang betul itu Bismillah. Bismillah. Makanya ulama-ulama wis mikir sak geden-geden, wis mikir jeru terus umben kepiye cara kene madhab kira-kira wong-wong iku maca Al-Quran isi jerone piye, memahami dalamnya bagaimana, paham atau tidak. Ini sudah perintah dari Allah, fas'alu ahla dzikri, takono neng para ulama in kuntum la ta'lamun, ketika kalian itu tidak tahu. Lagi wis pas sekali bagi orang-orang kapasitas kita yang tidak mampu untuk menggali Al-Quran secara langsung, maka bertanyalah kepada para ulama-ulama yang pakar dalam menggali hukum. Pendapat ulama yang akurat, yang validitasnya itu sangat bisa diakui kebenarannya, itu ya ada 4 saja. Yaitu siapa? Madhab Imam Hanafi, yang kedua madhab Imam Maliki, yang ketiga madhab Syafi'i, yang keempat adalah madhab Hambali. 4 ini kevaliditasannya itu sudah sangat akurat. Jadi coro apa yang dikatakan oleh imam-imam 4 ini, santri-santri ini beneh-beneh. Jadi dari 4 madhab ini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ini santri-santri ini biyen iku tekun. Jadi ketika gurunya dawuh itu langsung dicatat, didokumentasi. Jadi dawuh-dawuhnya Imam Syafi'i, fatwanya Imam Syafi'i, itu semua dicatat sama murid-muridnya. Nah sedangkan di luar 4 madhab ini pengikutnya itu sedikit, dan santri-santrinya kreativitasnya itu nggak seperti halnya santrinya 4 madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali.
Ibnu Salah itu nukil al-ijma', ai hatal amal li nafsihi fadlan anil qodoi wal fatwa. Mbuh iku mau masalah amal untuk dirinya sendiri, apalagi untuk menghukumi, memutuskan sebuah hukum. Misalnya dalam persidangan kita menggunakan hukumnya selain dari 4 madhab, diamalkan untuk sendiri saja tidak diperbolehkan, apalagi untuk memutusi sebuah hukum di pidana misalnya, seperti itu. Atau berfatwa itu memberikan fatwa yang ada bifikoti binisbatiha li arbabiha bi asani tamnau at-tahrif wa tabdil, karena di situ kevaliditasian kevalitan dokumentasi yang dibukukan mulai dari madhab selain 4 madhab sampai sekarang itu validnya sudah tidak bisa kita akui. Ini bukan berarti kita menyalahkan selain 4 madhab ya, tapi karena itu yang saya jelaskan tadi, yang ada mitikoti binisbatiha li arbabiha bi asani tamlau at-tahrif wa tabdil, karena di situ kevaliditasian kevalitannya ya, kevalitan dokumentasi yang dibukukan mulai dari madhab selain 4 madhab sampai sekarang itu validnya sudah tidak bisa kita akui. Kalau saya boleh cerita, mohon maaf ini ya sedikit-sedikit. Jadi pada pertengahan di abad keempat yang 400 tahun setelah Nabi hijrah itu ulama-ulama zaman dahulu untuk berijtihad menggali hukum langsung dari Al-Quran dan hadis itu sudah mulai kendor. Nah, kemampuan pun untuk berijtihad mutlak itu semakin menurun. Jadi pada abad tersebut emang kondisi juga itu wis glimpang-glimpung, politik wis geden-geden, wis gak kena-kena. Akhirnya ulama itu untuk berpikir jernih seperti halnya abad keempat ini sudah tidak semudah pada zaman kala itu. Terus yang menjadikan ulama-ulama pada abad keempat ini tidak bisa ijtihad lagi, ini karena terpecahnya kaum muslimin dalam sekat-sekat negara atau kedaulatan yang masing-masing berdiri sendiri. Yang kedua, kenapa ulama-ulama sudah tidak mampu untuk berjihad lagi, karena ya imam mujtahid ini telah menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai madrasah. Madrasah itu aslinya ya bahasa Jawa, ini bahasa Indonesianya adalah sekolahan. Ini sekolahan yang di situ mendidik ilmu agama. Nah, seperti itu ya kelompok, dan santri-santri murid-murid yang sangat kental sekali fanatismenya. Nah, santri-santri ini berusaha memperkuatkan argumentasi dan legalitas pendapat imamnya masing-masing dengan mencari dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Sekarang untuk faktor yang ketiga, jadi kan corok ijtihad sudah bicara mutlak itu Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah itu rumusan bakunya, maksudnya syarat menjadi mujtahid mutlak itu rumusan bakunya tidak ada sama sekali, sehingga dari faktor itu lah pintu ijtihad pas kalau itu pintu ijtihad masih terbuka lebar. Itu banyak sekali zaman dahulu setelah era abad kelima itu ya, karena mujtahid mutlak itu sudah kapasitasnya tidak ada yang mampu, akhirnya harus serampangan mengaku mendeklarasikan menjadi mujtahid sampai itu akibatnya nyawa gara-gara pokoknya mengakibatkan nyawa dengan mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Itu setelah abad keempat ini semakin menurun dan moralnya semakin menurun, ini sangat berbahaya. Akhirnya pada akhir abad keempat ini para ulama wabih mengukuhkan bahwasanya ijtihad mutlak ini ditutup, tidak ada yang bisa memenuhi kriteria sama sekali. Iku 400 tahun Hijriyah. Nah sekarang berapa ribu tahun? Jadi
madhab itu sebenarnya dulu tidak hanya satu, banyak. Ana akeh. Akan tetapi yang santri ini sing tulen, sing rajin, sing seneng nulis dawuh-dawuh guru, iki guru madhab sing enek papat itu. Madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Selain madhab itu, karena nggak ada dokumentasi yang akurat, santri-santrinya nggak ada yang menulis dawuh-dawuhnya. Yo, kalau kita mau mengikuti madhabnya ini kan, ya siapa yang mau tanggung jawab itu loh? Kan nggak ada. Nah, makanya kita lebih mengambil yang akurat. Yo kan, gue kan dawuh Kanjeng Nabi kan sudah jelas dalam hadis itu kan ada tak mayaribuka ilamala yaribuka. Tinggallah perkara yang membuat kamu ragu dan ambillah perkara yang tidak membuat kalian ragu. Ini sudah jelas Al-Quran. Nah, dari madhab 4 ini sudah akurat sekali, makanya kita ambil yang akurat. Ini faktor yang ketiga ya. Sekarang ada faktor yang keempat, kenapa para mustahid di masa abad keempat sudah tidak ada. Ini faktornya, moralnya itu di kalangan orang-orang muslim itu masih dianggap krisis GS. Jadi krisis moral di abad tersebut, abad keempat. Ini moralnya sangat krisis, sehingga di situ orang-orang muslim itu mempunyai sifat takabur, aniaya, egoisme, dan hasud, serta menurunnya moralitas ulama. Nah, dari sini sehingga mereka itu, jika ada orang yang memproklamirkan dirinya sebagai mustahid, maka dia dituduh sebagai orang yang gurung golek populer tok, meleh tujuannya paling sugun dilem wong, dan seperti itu. Jadi moralitas sejak abad keempat itu sudah seperti itu sampai sekarang. Makanya untuk menjadi mustahid mutlak itu ya sulit sekali, tidak semudah itu. Itu penyebab keempat. Syekh Ghazali dalam kitab Wasit itu juga mendahulukan syaratnya mujtahid itu ya fakot adarat fi waktina, harus gak enek sama saya itu kitab Wasit Imam Ghazali. Wasit gak enek, saya terus ta'adur, gak enek sama sekali. Itu Hujatul Islam. Banyak sekali ulama-ulama yang mendeklarasikan hal tersebut. Misalnya zaman sekarang sudah mujtahid mutlak ya. Mustahid kan macam-macam, banyak. Mustahid mutlak itu mustahid sing langsung mengambil hukum dari Al-Quran hadis. Makanya supaya orang-orang jemuk Al-Quran hadis, nah jemuk toko hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun, meros fahuwa dolalatun, fahuwa bid'atun, wa kullu bid'atin dolalatun. Langsung spontanitas diambil secara mentah-mentahan. Jadi secara pelem ataupun mangga yang masih mentah langsung dilek, wis gak roh rasane kaya pun weteng mulek-mulek sampai tanggane melok krasa mulek. Maka dari situ kalau kita mengambil atau menggali hukum dari Al-Quran dan hadis tanpa bimbingan para guru dan tanpa pertimbangan dari tafsirnya dan penjelasan rawinya, ini dampaknya bukan hanya kepada pihak personal, akan tetapi komunitas pun akan berdampak bahaya seperti itu ya. Semakaten nggih sanging kula mbok bilih wonten lepatipun nyuwun ngapunten niki yang sudah bergabung ya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.